Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, kita akan membahas soal nomor 31 ya. Oke, di sini diketahui tembaga yang terdapat di alam terdiri dari dua isotop, yaitu 65Cu dan 63Cu. Bila massa atom relatif tembaga itu sama dengan 63,5, maka persentase isotopnya adalah... Baik, nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita umpamakan berarti isotop yang pertama 65Cu, ya, itu kita umpamakan dengan persentase X persen. Selanjutnya, isotop yang kedua, 63Cu, itu sama dengan, karena total di alam itu ketersediaannya 100%, berarti 63Cu jumlahnya berarti 100 dikurang dengan X persen. Oke. Baik Ananda, angka 65 dan 63 ini menunjukkan apa? Siapa yang masih ingat? Nah, Ananda masih ingat dengan simbol A, X, dan Z, yang mana A ini sama dengan nomor massa, ya, nomor massa, sedangkan X itu sama dengan atom atau unsurnya, sedangkan Z sama dengan nomor atom. Nah, baik, kita langsung masuk. Ada sebuah rumus untuk menentukan persentase isotop bila massa atom relatifnya diketahui, yaitu AR sama dengan persentase dari isotop yang pertama, yaitu 65Cu, dikali dengan nomor massanya, kita tulis di sini A1 ya. Oke. Setelah itu ditambah dengan persentase dari isotop yang kedua, 63Cu, dikali dengan nomor massa isotop kedua. Setelah itu dibagi dengan 100%. Nah, persentase bisa kita coret ya, karena sama bilang dan penyebut. Nah, setelah itu kita masukkan angkanya. Berapa harga AR? Yaitu 63,5 sama dengan, berarti 65Cu tadi X ya, dikali dengan nomor massanya 65. Oke, ditambah 63Cu tadi 100 kurang X ya, dikali dengan nomor massa yang kedua yaitu 63, dibagi dengan 100. Nah, kita kali silang, 63,5 kali 100 berarti 6.350 sama dengan X kali 65, 65X, ditambah 100 kali 63, 6.300. Selanjutnya min X kali 63, min 63X. Nah, sekarang angka sama angka, variabel sama variabel, berarti 6350. Nah, ini dibawa ke ruas kiri menjadi negatif 6.300 sama dengan 65X dikurang dengan 63X. Kita kurangkan, berarti ini 50 sama dengan 2X. Berarti 25 sama dengan X. Nah, di sini kita sudah mengetahui kalau nilai X itu adalah 25. Jadi kita bisa tinggal mengganti angkanya, berarti 65Cu sama dengan, ya, ini 25%. Sedangkan 63Cu sampai 100 dikurang 25 sama dengan 75%. Oke, jadi dari pembahasan ini dapat kita ketahui bahwa persentase dari 65Cu itu 25%, ya nak. Sedangkan persentase dari 63Cu itu adalah
75%. Berarti jawaban kita untuk soal nomor 31 ini adalah E. Bismillah. Baik Ananda, kita lanjut ke soal nomor 32. Suatu unsur A memiliki nomor atom yaitu 25. Konfigurasi elektron ion A plus 2 adalah. Baik, untuk menjawab soal seperti ini, berarti kita buatkan ada A ya, A dengan nomor atom 25, maka konfigurasi elektronnya adalah berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Oke, berarti konfigurasi elektron dari A dengan nomor atom 25 adalah seperti yang tertulis di layar. Nah, pertanyaannya adalah konfigurasi elektron dari ion A plus 2. Nah, kata plus 2 ini apa maksudnya, nak? Plus itu artinya melepas 2 elektron. Berarti A plus 2 artinya dia melepas 2 elektron. Oke. Nah, biasanya ingat elektron yang lepas. Ingat ya. Elektron yang lepas adalah yang di kulit terluar. Oke. Terluar. Nah, dari konfigurasi ini, manakah yang berada di kulit paling luar? Tentu yang, kalau kita tandai di sini berarti di sini ya, pada kulit keempat. Nah, maka lepaslah 2 elektron pada kulit keempat. Jadi, konfigurasi elektron dari A 25 dengan melepas 2 elektron sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Karena 4s2-nya sudah lepas. Jadi jawabannya adalah A. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda, kita lanjut ke soal nomor 33. Perhatikan senyawa berikut ini, ada CO2, SO3, C2H4, dan SF4. Nah, senyawa yang memiliki ikatan kovalen rangkap 2 adalah, jadi kita ulangi ya soalnya, senyawa yang memiliki ikatan kovalen rangkap 2 adalah, oke, baik, kita periksa satu persatu ya nak. Berarti yang pertama, berarti nomor 1, ya, ini CO2. Nah, CO2 bagaimana rumusnya? Ingat, C itu mempunyai 4 elektron valensi, 1, 2, 3, 4, berikatan dengan 2 buah O. O itu mempunyai 6 elektron valensi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, O yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ketika CO2 terbentuk berarti ada ikatan rangkap antara C dengan O. Berarti CO2 mempunyai 2 ikatan rangkap. Berarti CO2 termasuk ikatan kovalen rangkap 2. Kita masuk cek yang kedua, yaitu SO3. SO3 ya. Nah, S itu mempunyai 6 elektron valensi. Yuk kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6.
S berikatan dengan 3 buah O. O yang pertama, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. O yang kedua, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. O yang ketiga, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika SO3 terbentuk, juga ada ikatan rangkap di sini ya, antara S dengan O yang pertama. Nah, S dengan O yang kedua itu ada ikatan kovalen koordinasi. Apakah itu? Pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari satu atom. Berarti penyumbang elektronnya hanya S saja. Di sini juga S saja ya. Jadi ikatan antara S dengan O itu menggunakan sepasang elektron yang berasal dari S saja. Itu namanya kovalen koordinasi. Berarti SO3 juga mempunyai ikatan kovalen rangkap 2. Kita tandai. Kita cek lagi yang ketiga, yaitu C2H4 ya. C2H4. C itu mempunyai 4 elektron valensi. 1, 2, 3, 4. Itu C yang kedua. 1, 2, 3, 4. Nah, C berikatan dengan 4H. Berarti ini H yang pertama. Ini juga H yang kedua. Ini H yang ketiga. Itu H yang keempat. Nah, coba kita lihat ikatannya. Nah, C dengan C ada ikatan rangkap. Sedangkan C dengan H ikatan tunggal ya, ikatan kovalen. Oke, jadi C2H4 juga mempunyai ada ikatan kovalen rangkap 2. Kita lanjut lagi yang keempat. Yang keempat yaitu SF4. Nah, S itu mempunyai 6 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke. Jadi di sini berikatan dengan 4F. F itu golongan 7 berarti 7 elektron valensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis itu F yang kedua itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. S yang ketiga berarti di sini ya, F yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. S yang keempat berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat ikatannya S dengan F ya, 1. Nah, oke. Jadi SF4 itu tidak mempunyai ikatan rangkap atau ikatan kovalen rangkap. Seperti ini tidak ya. Berarti berdasarkan pertanyaan di soal yang mempunyai ikatan rangkap atau kovalen rangkap 2 itu adalah 1 ya, 1, 2 dan 3. Berarti jawabannya untuk soal ini adalah A. Bismillah, baik Ananda, kita lanjut soal nomor 34. Senyawa di bawah ini yang memiliki persentase nitrogen terbesar adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, berarti kita bisa menggunakan rumus jumlah persentase dari unsur atau atom dalam suatu senyawa. Berarti persentase dari, kalau di sini nitrogen ya, N sama dengan A atau jumlah dari atom atau unsur tersebut dikali dengan AR-nya. Setelah itu dibagi dengan MR.
dikali dengan 100%. Nah, karena AR dan 100% ini adalah nilainya tetap, ya, AR dan 100% nilainya tetap, Nah, jadi untuk menentukan persentase dari N, kita bisa cukup menggunakan rumus A per MR saja. Oke, coba kita cek satu per satu. Yang A gimana? Yang A, kita lihat ya yang A. Berarti N di sini jumlahnya 1 ya. Berarti A ini 1 per 45. Coba cek lagi yang B. Ini adalah N-nya 2 ya, 2 per 60, 2 per 60, atau sama juga dengan 1 per 30. Yang C, coba kita cek yang C, ini N-nya ada 1, berarti 1 per 80. Yang D, coba dicek yang D, ini N-nya ada 1 per 123, sedangkan yang E, coba dicek, N-nya ada 3 ya, 3 per 213 ya, sekitar 1 per 71 ya, atau sama dengan Oke, 1 per 71. Nah, yang paling besar tentu yang penyebutnya yang paling kecil ya. Jadi yang harga penyebutnya paling kecil itulah persentase dari yang paling besar. Jadi 1 per 30. Berarti jawabannya adalah B ya, B. Kalau di sini CONH2 2 kali. Iya ya. Oke. Bismillah. Baik, Nak, kita lanjut ke soal nomor 35. Perhatikan tabel beberapa nilai entalpi pembentukan dari beberapa senyawa berikut. Nah, besar entalpi untuk reaksi C3H7COOH tambah 5O2 menghasilkan 4CO2 tambah H2O adalah, jadi untuk menentukan entalpi reaksi, berarti entalpi reaksi sama dengan jumlah dari entalpi pembentukan dari produk, ya, produk dikurang dengan jumlah dari entalpi pembentukan dari reaktan. Oke, berarti sama dengan, coba perhatikan, produknya berarti 4 ya, 4 dikali dengan nilai entalpi pembentukan dari CO2 min 94,1 min 94,1 ya, ditambah dengan 4 kali entalpi H2O, 4 kali H2O itu min 68,3 min 68,3. Oke, kita besarkan kurungnya ya biar kelihatan. Dikurang, berarti entalpi pembentukan dari C3H7COOH yaitu min 124,9 min 124,9. Oke, ditambah dengan entalpi pembentukan dari O2. O2 ini adalah unsur bebas, jadi entalpi pembentukannya adalah 0 ya, 0. Oke, kita tinggal mengalihkan 4 kali min 94,1 itu hasilnya adalah oke, bisa Anda gunakan apakah itu kalkulator atau alat hitung lainnya ya. 4 kali min 94,1 ditambah dengan 4 kali min 68,3 itu hasilnya adalah min 649,6 ya, 6. Selanjutnya kurang ya min 124,9.
Oke, yang lupa minnya. Ini. Ya. Nah, sama dengan min 649,6 min negatif ketemu negatif menjadi positif ya, 124,9. Jadi jawabannya adalah minus 524,7 kilokalori. Jadi jawaban dari entalpi pembentukan dari reaksi C3H7COH ditambah 5O2 menghasilkan 4CO2 tambah 4H2O adalah min 524,7 kilokalori. Bismillah. Baik Ananda, kita lanjut ke soal nomor 36. Perhatikan profil energi yang untuk reaksi A tambah B menghasilkan AB. Nilai yang berubah jika reaksi ditambahkan katalis adalah, berarti kata kuncinya di sini adalah katalis ya. Nah, katalis itu ya, dia mampu, yang pertama, katalis berfungsi, ini Ustazah buatkan ya, katalis, dia yang pertama mempercepat terjadinya reaksi. Cepat terjadinya reaksi ya, artinya reaksi. Ya. Yang kedua, dia mampu menurunkan energi aktivasi. Jadi menurunkan energi aktivasi. Jadi artinya energi yang dibutuhkan lebih sedikit gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari profil energi dari reaksi di atas adalah ketika ditambahkan katalis, maka energi aktivasi ini tanpa katalis ya. Kalau kita tambahkan katalis, tentu energi aktivasinya semakin berkurang ya. Berarti akan mempengaruhi berarti nilai dari nomor 2 ya, dan nomor 3. Jadi artinya kalau kita lihat di sini dengan penambahan katalis, maka nilai yang berubah adalah nilai 2 dan 3. Semakin pendek ya, semakin kecil nilainya. Berarti jawaban untuk soal nomor 36 ini adalah E ya, 2 dan 3. Sudah tandai E. Bismillah. Baik Ananda, kita lanjut kepada soal yang nomor 37. Perhatikan reaksi berikut. CO2 tambah H2 menghasilkan CO tambah H2O dengan delta H-nya positif 41,2 kJ per mol. Beberapa perlakuan yang diberikan terhadap reaksi adalah volume diperbesar, suhu dinaikkan, tekanan diperkecil, penambahan gas hidrogen. Perlakuan dapat menggeser kesetimbangan ke arah produk adalah, ya, berarti ke arah ini ya, ke arah kanan ya nak. Oke, baiklah. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita lihat dulu jumlah koefisiennya. Koefisien di sebelah reaktan berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Di produk juga 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena koefisiennya tetap berarti volume dan tekanan tidak mempengaruhi berarti ya. Di 1,3 kita abaikan. Nah, selanjutnya berarti untuk suhu, kalau suhu dinaikkan maka kesetimbangan akan bergeser kepada delta H bernilai positif ya, ke reaksi endoterm ya. Di sini delta H kita nilainya positif. Berarti nomor 2 ini betul. Nah, yang nomor 4 kita perhatikan penambahan gas hidrogen ya. Penambahan gas hidrogen artinya penambahan konsentrasi hidrogen. Ya, betul sekali ya. Ketika konsentrasi dari reaktan ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Berarti jawabannya nomor 4 juga betul. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 37 ini adalah 2 dan 4 saja yang benar. Berarti jawabannya adalah C.
Bismillah. Baik Ananda, kita lanjut ke soal nomor 38, itu materi sifat koligatif larutan ya. Sebanyak 22,2 gram CaCl2 dengan Mr 111 dilarutkan dalam 200 gram air dengan Kb air 0,52. Nah, yang ditanya adalah titik didih larutan tersebut adalah, untuk menentukan titik didih ya, kita berdasarkan rumus kenaikan titik didih, yaitu delta TB sama dengan N molar ya, kali Kb kali dengan I. Nah, I di sini karena CaCl2 ini adalah larutan elektrolit, berarti I-nya sama dengan jumlah ion ya nak, jumlah ion. Berarti sama dengan Ca-nya 1 ditambah dengan Cl-nya 2. I sama dengan 3. Oke. Yuk kita masukkan ke rumus. Berarti tadi delta TB ya, sama dengan molal kali Kb kali I. Nah, molal ini rumusnya adalah gram per mr kali 1000 per gram air ya, kali dengan I. Nah, di sini gramnya berapa? 22,2 dibagi dengan Mr 111 dikali 1000 per 200 dikali dengan harga Kb ya, harga Kb Kb-nya 0,52 dikali dengan I3. Di sini 1 ya, ini 5. 1000 bagi 200 5 ya, 5 bisa dicoret. 0,52 kali 3 sama dengan 1,56 ya, 1,56 derajat Celcius. Kenaikan titik didihnya atau delta TB-nya ke 1,56 derajat Celcius. Baik, untuk menentukan titik didih larutan, berarti yang ditanya sekarang adalah titik didih ya. Di sini titik didih TB sama dengan berarti titik didih standar ditambah dengan delta TB. Saya memiliki 100 ya, TB air tambah 1,56. Titik didihnya adalah 101,5. Jadi titik didih larutan CaCl2 itu adalah sebesar 101,5. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah berarti E. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda, kita lanjut ke soal nomor 39. Suatu wadah berisi 100 ml larutan CH3COH di sini ya. 0,1 molar. Larutan yang dapat digunakan untuk membentuk larutan buffer dalam wadah tersebut adalah, jadi di sini kita mempelajari tentang larutan penyangga ya. Buffer itu sama dengan larutan penyangga. Nah, Ananda Ustazah masih ingat apa konsep dari larutan penyangga? Larutan penyangga itu terbentuk dari asam lemah ditambah dengan basa kuat, yang mana jumlah mol dari asam lemah tersebut harus lebih besar daripada basa kuat. Atau bisa juga terbentuk dari basa lemah ditambah dengan asam kuat, yang mana jumlah mol dari basa lemah tersebut besar daripada asam kuat. Nah, bisa juga asam lemah tambah garam konjugasinya atau basa lemah tambah garam konjugasinya. Baik, kita lihat di soal di sini larutan CH3COH ya, berarti ini adalah asam lemah ya, asam lemah
Berarti asam lemah bereaksi dengan basa kuat ya. Nah, sekarang kita cari dulu jumlah mol dari CH3COH ini. Berarti jumlah mol sama dengan volume dikali dengan molaritasnya. Berarti volumenya 100 mili, ya 100 mili dikali dengan 0,1 molar. Berarti jumlah molnya adalah 10 milimol. Nah, sekarang ingat konsep tadi, jumlah mol asam lemah harus lebih besar ya. Jadi sekarang kita cek di option, manakah di sini yang merupakan basa kuat yang jumlah molnya lebih kecil daripada CH3COH. Yuk kita lihat option A, itu HCl, berarti ini salah ya, karena di asam. Selanjutnya HNO3, ini juga asam. Larutan 50 ml larutan BaOH 2 kali, artinya ini basa kuat ya, basa kuat karena adanya 50 ini, 50 kali 0,1 berarti 5. Ada angka 2 di sini berarti 5 kali 2 10 sama ya, berarti tidak. 50 larutan NaOH ini basa kuat. Kita akan cari jumlah molnya 50 kali 0,1 berarti ini 5 mol, 5 milimol, berarti lebih kecil ya. Sedangkan ini KOH 0,2 berarti 50 kali 0,2 10 juga sama ya, sama jumlah molnya. Jadi dari 5 option ini yang jumlah mol basa kuatnya lebih kecil dari 10 adalah yang option D. Jadi ingat Ananda, konsep ini wajib diingat bahwa larutan penyangga itu terbentuk dari asam lemah ditambah dengan basa kuat, yang mana jumlah mol dari asam lemah tersebut besar dari basa kuat, atau terbentuk dari basa lemah dengan asam kuat, yang mana jumlah mol basa lemah tersebut lebih besar daripada asam. Jadi jawaban untuk 39 ini adalah D. Bismillah. Baik, anak-anak, kita masuk ke soal 41. Klor memiliki biloks terendah itu -1, ya, -1 di sini. Selanjutnya biloks tertingginya +7. Spesies yang di bawah ini yang tidak dapat berperan sebagai reduktor adalah, nah ingat nak, reduktor itu adalah, siapa yang masih ingat? Reduktor adalah yang mengalami oksidasi atau mengalami kenaikan biloks gitu ya. Nah, coba kita perhatikan dari 5 option ini manakah yang tidak dapat lagi mengalami kenaikan biloks ya. Kita cek yang pertama yang A, berarti itu Cl min. Berarti biloks Cl di sini adalah -1. Yang B berarti ClO-. Itu kalau kita hitung, O ini -2, Cl berarti di sini +1 karena ada ionnya ya, -1. Berarti biloks Cl adalah +1 di sini ya. Oke. Selanjutnya kita periksa yang C, itu ClO3-. Nah, itu O ini -2. Kalau kita buat ya min ini, hasil akhirnya -1 ya. O -3. O di sini 3, berarti -2 kali 3 -6. -6 tambah berapa hasilnya -1, berarti di sini adalah +5. Jadi biloks dari Cl di option C ini adalah +5. Kita cek lagi yang option D. Di option D, ya, D itu adalah ClO4-. Berarti min ionnya sama dengan ya, berarti -2 kali 4 berarti -8. -8 tambah berapa hasilnya -1, berarti di sini adalah +7. Berarti biloks Cl di sini adalah +7. Oke.
Kita periksa lagi yang E ya. Kita periksa yang E. Nah, yang E ini coba perhatikan Cl2. Cl2 karena atom bebas berarti biloknya sama dengan 0. Nah, jadi dari sini yang tidak dapat berperan sebagai reduktor atau yang mengalami oksidasi atau mengalami kenaikan biloks adalah option. Ada yang tahu? Option D ya. Kenapa? Karena biloks Cl pada ClO4- itu sudah plus 7, sudah maksimal. Jadi tidak bisa lagi mengalami kenaikan biloks ya. Jadi jawaban untuk 41 ini adalah D. Bismillah. Baik, anak-anak, kita masuk ke soal nomor 42. Berikut ini merupakan data potensial reduksi standar. Berdasarkan data berikut, reaksi yang berjalan spontan kecuali. Nah, ingat, untuk menjawab soal ini, berarti Anda materi kelas 12 yaitu tentang elektrokimia ya, sel. Nah, untuk reaksi yang berjalan spontan yang harus Anda ingat berarti nilai potensial selnya harus adalah positif ya. Di potensial selnya terus ya bernilai positif. Nah, apa langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah urutkan nilai potensial sel dari yang terkecil ke besar. Nah, ya, berarti kita lihat di sini yang paling kecil berarti min 0,76 ini nomor 1. Habis itu min 0,13. Selanjutnya positif 0,34 dan terakhir 0,77. Berarti kita urutkan dari yang terkecil, berarti Zn, setelah itu Pb, setelah itu yang ketiga itu Cu, yaitu Fe. Berarti yang terkecil ini mengalami oksidasi ya, yang potensial besar mengalami reduksi. Nah, ingat tadi ya, yang spontan itu yang S-selnya positif. Kita lihat rumus S-sel itu ya, berarti yang potensialnya besar dikurang dengan potensial kecil, yang kecil. Atau potensial sel reduksi dikurang dengan oksidasi. Nah, sekarang Ananda tinggal mengecek ya, manakah yang hasil potensial selnya positif. Lihat yang A, PBZN. PBZN. Kalau dicari potensial selnya tentu positif ya. PB lebih besar daripada ZN. Berarti ini positif. ZN FE. ZN FE. ZN kecil besar. Berarti ini pasti nilainya negatif ya. Kecil dikurang besar hasilnya negatif. CUFE, CU besar, CUPB besar kurang kecil, berarti ini juga positif. Selanjutnya FEPB, FE besar kurang kecil juga positif. FECU, FECU ya besar kurang kecil juga positif. Nah, jadi reaksi yang berjalan spontan kecuali berarti nilai potensial selnya negatif. Jawabannya adalah D ya nak. D yaitu Zn plus 2 tambah Fe plus 2 menghasilkan Zn tambah Fe plus 3. Jadi ingat kata kuncinya reaksi spontan itu yang harga potensial selnya bernilai positif. Oke, baik Ananda, kita masuk ke soal 44. Reaksi di atas yang termasuk reaksi eliminasi adalah, nah, untuk soal ini, Ananda harus ingat bahwa reaksi eliminasi ciri-cirinya
terbentuknya ikatan rangkap ya. Terbentuknya ikatan rangkap pada produk itu ya nak. Ini kita rangkap. Nah, di sini kita tinggal cek manakah reaksinya yang membentuk ikatan rangkap di produk. Nah, kalau yang pertama, ini ada reaksi ya. Nah, BR-nya lepas. Nah, terbentuk ada ikatan rangkap 3 di sini. Ini betul. Yang nomor 2 itu kalau kita lihat cek soal yang nomor 2 ya, itu berarti terjadinya sudah dilihat nak, oke, pergantian ya, gantian Cl menjadi senyawa lain. Berarti ini adalah reaksi substitusi ya. Kalau di sini juga reaksi yang nomor 4 juga di hasil akhir juga terbentuk kata rangkap ya. Reaksi yang merupakan reaksi eliminasi adalah nomor 1 dan nomor 4. Berarti jawabannya adalah C.